Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan, pemateri kita pada kesempatan sore hari ini yaitu Ustazuna Soeharto MSI yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Yang kami hormati pula bapak-bapak dan ibu-ibu beserta adik-adik yang hadir di kesempatan sore hari ini yang berbahagia. Dan tentunya yang kami muliakan juga dari pemirsa PDM Pontianak TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta buka puasa bersama PDM Kota Pontianak dan pemirsa PDM Pontianak TV yang kami muliakan. Alhamdulillah hari ini adalah pengajian sekaligus momentum buka puasa bersama kita yang kedua. Setelah kemarin kita buka puasa bersama di Masjid Muhammadiyah Al-Furqon, dan hari ini kita kembali bersama berkumpul untuk bersama-sama kita mendengarkan kajian di kesempatan sore hari ini, sekaligus juga buka puasa bersama kader, pengurus dan simpatisan warga Muhammadiyah Kota Pontianak beserta Kuburaya dan sekitarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan kajian di sore hari ini bersama Ustadz Soeharto MSI, mari kita bersama-sama membuka pengajian ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita sama-sama dengarkan sekaligus kita menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazuna Soeharto MSI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Direktur Politeknik Asia Pontianak yang yaitu Ibu Tilawati Abina SST, MKes. Yang saya hormati moderator pengajian pada sore hari ini. Yang saya hormati jamaah pengajian menjelang berbuka puasa yang saya hormati, dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini Allah masih memberikan rahmat nikmat kepada kita semuanya sehingga bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini, di ruangan yang enak, di aula Politeknik Asia Pontianak. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa menjadi pengikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan materi
yang saran dari Pak Kiai Rikja, Sekretaris BDM Kota Pontianak, untuk menyampaikan tentang penguatan ideologi Muhammadiyah. Jadi kalau istilah penguatan, ya kita masing-masing sudah berideologi Muhammadiyah. Tapi pada kesempatan bulan Ramadan ini adalah tidak ada salahnya kita merefresh kembali, menguatkan kembali, memberikan semangat kembali, sehingga itu akan memberikan hasil yang sangat positif terhadap pergerakan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan alhamdulillah untuk pengajian tahun ini di PP itu nampaknya berorientasi kepada dakwah kultural. Ada materi yang sangat mendasar, kalau saya lihat itu adalah yang di Jakarta. Itu ada materi yaitu dakwah di akar rumput. Bagaimana Muhammadiyah bisa berdakwah di akar rumput, dan itu menjadi kekuatan yang sangat kokoh. Karena persyarikatan itu intinya adalah ada pada ranting, ada pada cabang. Sehingga kalau rantingnya itu besar, itu akan luar biasa, bisa menopang perkembangan dan kemajuan Persyarikatan Muhammadiyah. Salah satu contoh, kemarin sore saya itu mendapat sebuah foto atau video. Ternyata di BWM Jawa Tengah itu ada lomba kampung Ramadan yang di basisnya adalah ranting. Jadi masing-masing daerah mengirimkan satu ranting untuk dinilai menjadi satu kampung Ramadan di tingkat wilayah Jawa Tengah. Salah satunya adalah yang dari perwakilan dari Kabupaten Jepara, itu adalah Desa Blimbing Rejo. Itu luar biasa. Yang namanya ranting sudah mampu dan bisa mewakili tingkat kabupaten. Itu kalau saya lihat videonya setiap sore, setiap pengajian buka puasa bersama di masjid, itu adalah penuh dari kader-kader, baik itu adalah kader dari anak-anak kita, dari IRM, dari PM dan semuanya. Jamaah adalah basis dari ranting itu. Sehingga ini penting bagi kita untuk memberikan semangat, kemudian kita bisa paling tidak adalah bagaimana ke depan di Kalimantan Barat juga punya basis ranting yang bisa menjadi sumber kekuatan pergerakan Muhammadiyah di Kalimantan Barat. Dan kemarin ketika saya ikut Munas Tarjih di Pekalongan juga sangat luar biasa. Satu-satunya perguruan tinggi itu adalah di ranting, itu adalah UMPP, bukan UMP tapi UMPP, Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Karena itu adalah basisnya adalah ada di ranting. Pekajangan itu suatu desa yang ada di Pekalongan. Jadi Pekajangan itu luar biasa. Dari sambutan sambutan rektornya itu adalah bahwa ranting di Pekajangan itu punya dua amal usaha yang besar. Satu adalah UMPP, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang ada di ranting. Ini penting. Kenapa? Ini ada ranting itu adalah sangat kalau yakin rantingnya kuat, maka bisa dipastikan gerakan dakwah itu akan bisa berjalan dengan baik. Maka ini yang menjadi kata kunci adalah bagaimana penguatan, bagaimana ideologi kemuhammadiyahan kita
itu adalah mapan di dalam diri kita sehingga akan bisa melahirkan gerakan-gerakan yang ada di Muhammadiyah. Kalau kita ambil satu ayat dalam Al-Quran sebagai dasar untuk penguatan ideologi, untuk penguatan gerakan, saya mengambil, ya meskipun ayat ini bukan berkaitan dengan gerakan ideologi Muhammadiyah Pak ya, tapi ini menjadi contoh bahwa ideologi yang kuat itu akan menghasilkan gerakan yang kuat. Saya mengambil firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Tu'ti kullaha kullahin bi idni rabbiha. Wa yadribullahu amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Yang artinya, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Perumpamaannya kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Yaitu seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha, dan menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ayat ini berkaitan dengan kalimat thayyibah, yaitu kalau kita punya akidah yang kuat, konsekuensi dari pengamalan la ilaha illallah itu yakin Allah menjanjikan akan menghasilkan sebuah akidah yang baik dan mereka akan menghasilkan amalia-amalia yang baik. Jadi Allah menggambarkan kalau akidahnya baik itu digambarkan oleh Allah adalah seperti kasajaratin thayyibatin, sebagaimana pohon yang akarnya kuat, kemudian asluha sabitun wa faruha sama, kemudian cabangnya menjulang tinggi, tu'ti ukula kulahi. Tiap-tiap cabang itu akan menghasilkan buah. Ini adalah sebuah perumpamaan. Kalau kalimat thayyibah itu adalah baik, maka akan menghasilkan amaliyah yang baik. Kalau kita ambil contoh ayat ini, kemudian kita tarik dalam penguatan ideologi Muhammadiyah. Kalau ideologi kita itu adalah mapan, kalau ideologi kita itu Muhammadiyah, mohon maaf yang tidak tercampur dengan ideologi-ideologi yang lain, pasti ini akan menghasilkan gerakan persyarikatan yang baik. Pasti akan menghasilkan sebuah gerakan di amal usaha yang baik. Ini menjadi kenapa penting bagi kita adalah untuk selalu menguatkan ideologi persyarikatan kita. Mohon maaf, memangnya Muhammadiyah itu jaminan masuk surga. Saya yakin Pak, kalau kita itu adalah betul istiqomah sesuai dengan manhaj Muhammadiyah, saya yakin adalah, dan kita harus yakin bahwa itu akan menjamin kita untuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi dasar kita. Kenapa kita harus menguatkan ideologi? Kenapa kita harus menguatkan keyakinan kita terhadap Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah dalam diri kita? Sehingga kalau ideologi ini kuat,
saya yakin apapun yang ada di persyarikatan, amal usaha yang apapun yang ada di Muhammadiyah itu akan menghasilkan, itu adalah saya gambarkan sebagai kasajarah, sebagaimana pohon itu. Jadi amal usaha itu adalah sebagai buahnya, dan itu adalah akan menghasilkan pohon yang baik, buah yang baik. Kalau memang ideologi Muhammadiyahnya itu adalah ada di tiap-tiap amal usaha. Ini penting bagi kita untuk menguatkan setiap ideologi Muhammadiyah yang ada di amal usaha. Karena itu adalah menjadi basic, menjadi dasar dalam rangka untuk penguatan gerakan kemajuan sebagai wujud dari buah ideologi itu. Lalu kenapa kita harus untuk ke sana? Paling tidak, lalu bagaimana? Lalu siapa gambaran kita yang harus kita contoh, gitu ya, yang harus kita syuting sebagai figur kita dalam rangka untuk penguatan ideologi, gitu ya. Maka tidak ada lain ideologi yang ideal, tokoh yang ideal yang kita syuting untuk barometer sebagai penguatan ideologi kita, tidak ada lain adalah Kiai Dahlan. Kalau ya tokoh-tokoh yang lain, ya kita lihat dulu lah bagaimana Kiai Dahlan di dalam menguatkan ideologi orang-orang yang ada di amal usaha, yang ada di Muhammadiyah. Kemudian kita mengambil gambaran tentang mengambil Kiai Ahmad Dahlan sebagai barometer ukuran ideologi kita, maka saya mengambil contoh, mengambil sebuah ayat dalam Al-Quran sebagai gambaran bagaimana Kiai Ahmad Dahlan di dalam memberikan atau berdakwah menghidupkan Muhammadiyah, membesarkan Muhammadiyah. Kita sudah tidak ragu lagi, kita sudah yakin bahwa beliau itu adalah hidupnya itu hanya dua, yaitu bertablik dan bekerja. Pekerjaannya adalah digunakan untuk bertablik, hanya itu saja. Banyak sejarah, banyak riwayat, silakan Bapak Ibu semuanya buka di ensiklopedia Muhammadiyah. Ada buku ensiklopedia Muhammadiyah. Itu menggambarkan bagaimana kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada lain adalah mereka itu hanya berdagang, berdakwah. Maka pada saat dakwah yang terakhir, beliau dalam kondisi sakit masih berdakwah, kemudian akhirnya pulang sakit dan meninggal. Itu adalah kehidupan beliau. Maka saya ambilkan sebuah firman Allah Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massadumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqulla rasul waladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga lewat Muhammadiyah? Tiketnya tiket Muhammadiyah, Pak. Iya. Memang am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kita ini akan masuk surga lewat tiket Muhammadiyah atau lewat tiket Nahdliyin atau tiket Jamiah Islamiyah atau tiket yang lainnya? Apakah yakin? Walamma ya'tikum,
padahal belum datang kepadamu. Masalul ladzina khalau min qablikum, yaitu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu. Bagaimana orang-orang terdahulu di Muhammadiyah di dalam mengembangkan, di dalam mendakwahkan, di dalam menyebarkan, di dalam membawa risalah Muhammadiyah, ya kan? Apakah kita sudah seperti mereka? Bagaimana Kiai Dahlan ketika beliau berjuang mengenalkan arah kiblat saja taruhannya diusir, mengenalkan arah kiblat saja taruhannya dikelahi dan sebagainya. Masalul ladzina min qablikum. Apakah kita seperti beliau-beliau di dalam berdakwah? Kalau di Kalbar, saya mohon maaf, tokoh-tokoh terdahulu yang sedidih di Muhammadiyah saya belum menemukan bacaan seperti itu. Apa yang mereka, yang beliau-beliau tokoh-tokoh yang terdahulu, yaitu masadhum ba'sa wa dharra. Saya yakin Kiai Haji Dahlan itu adalah, beliau itu ditimpa sebagai tokoh Muhammadiyah, sebagai pendiri Muhammadiyah, beliau adalah orang yang miskin. Banyak catatan sejarah yang menggambarkan kehidupan beliau ketika beliau mendakwahkan, ketika beliau menghidupkan sekolahan, menghidupkan rumah sakit. Bagaimana beliau tantangannya? Masadumul ba'sa wa dharra. Tantangannya adalah luar biasa. Baik ejekan, ya sindiran, cemoohan, bahkan halangan-halangan. Benar-benar beliau adalah ba'sa wa dharra. Wa jurjilu hatta yaqulla rasul waladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Tapi karena keyakinan ideologi yang diyakini oleh Kiai Dahlan, dengan segala konsekuensi mendirikan organisasi Muhammadiyah, ternyata itu adalah yakin pertolongan Allah itu adalah ada. Maka kita banyak catatan-catatan sejarah yang menggambarkan kehidupan Kiai Haji Dahlan itu adalah masadumul ba'sa wa dharra. Bukan beliau itu orang kaya. Artinya ketika menjadi pemimpin ketua Muhammadiyah itu adalah beliau kaya, itu tidak. Tapi malah semua harta yang dimiliki itu adalah habis untuk menghidupkan amal usaha Muhammadiyah. Ada sebuah catatan bahwa Kiai Dahlan itu pernah membunyikan kentongan, Pak Hasan. Kiai Dahlan itu membunyikan kentongan. Kentongan dari kemungkinan dari bambu kali ya. Kalau kentongan yang kita kenal biasanya kalau di Jawa itu, Jogja itu ya dari bambu itu. Ya. Bolong ini kemudian ditutup. Itu sebagai tanda untuk mengumpulkan umat, sebagai tanda untuk mengumpulkan jamaah. Maka ketika jamaah kumpul, apa yang disampaikan oleh Kiai Dahlan? Ternyata Kiai Dahlan itu adalah menawarkan perabot rumah, kemudian ditawarkan kepada jamaah dijual untuk membayar, untuk biayai sekolahan, untuk biayai Muhammadiyah. Ya akhirnya dijual. Begitu beliau adalah masadumul ba'sa. Beliau menerima, mengalami kesusahan, kesulitan di dalam mendakwakan Muhammadiyah. Jadi mungkinkah ya ayat ini ya mestinya mohon maaf ya. Ini bukan berarti itu menyelewengkan ayat, Pak ya.
Akhirnya bukan seperti itu mestinya. Tapi ini sebagai gambaran bahwa apakah mungkin kita akan masuk surga lewat organisasi Muhammadiyah ini? Kemudian kita tidak pernah mengalami sebagaimana yang dialami oleh khalau min qablikum, orang-orang sebelum kita. Atau yang kita alami malah kita enak-enak di Muhammadiyah, atau bisa sejahtera, bisa bahagia dan melupakan dakwahnya, melupakan inti daripada didirikannya Muhammadiyah, yaitu tabligh. Tapi beliau Kiai Haji Dahlan sungguh luar biasa, mengorbankan segala-galanya adalah untuk Muhammadiyah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tulisan dari ini rawahu Munir Mulkan tentang fiqh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan fiqh Muhammadiyah. Ada fiqh Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau kalau kita mau melihat itu adalah ada 14 pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, diantaranya adalah ada satu diantaranya adalah fiqh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini rawahu Munir Mulkan. Yang pertama, ada 6 isi fiqh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah ketika kita menjadi Muhammadiyah, pesan beliau adalah tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi lain. Ini yang pertama. Tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi lain. Kalau kita lihat dari berbagai aspek saja, ini memang sungguh luar biasa, sehingga tidak ada kata lain kita berdakwah itu adalah di Muhammadiyah. Kalau dilihat dari waktu sajalah, kalau misalkan ada orang Muhammadiyah, kemudian dia ya sebagai pengurus Muhammadiyah, tapi juga menjadi pengurus ideologi yang lain atau di yang lain, kemudian dilihat dari sisi waktu saja, jelas ini adalah tidak mungkin hidup kita ini kita bagi-bagi. Kapan kita untuk dakwah di Muhammadiyah? Gitu. Mohon maaf, saya sendiri saja Pak. Saya di Muhammadiyah dan hanya pekerjaan saja, sudah sulit. Apalagi ditambah dengan yang lainnya. Yang jelas kalau pekerjaan antara Senin pagi sampai Jumat sore, sekarang tidak bisa apa-apa. Untuk Muhammadiyah tidak bisa Pak. Ini baru di pekerjaan pokok saja, pekerjaan untuk kehidupan. Sehingga kalau ada undangan di Muhammadiyah di Senin dan sampai Jumat, itu mikir, ini harus izin, ini harus resiko pusaka, kata Pak Zainul Baibi. Kan itu, resikonya resiko pusaka. Ini baru kerjaan saja. Belum lagi kalau ditambah dengan ideologi yang lain. Misalkan, ya di Muhammadiyah, ya di apa misalkan, apa nyambi-nyambi Salafi misalkan. Ya nyambi-nyambi lagi di jamaah lain. Kalau di NU tidak mungkin Pak. Kalau Muhammadiyah tidak mungkin nyambi di NU. Tidak mungkin orang Muhammadiyah nyambi di NU. Ini pesan Kiai Haji Dahlan. Tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi lain. Ini pasti jelas. Rawahu Munir Mulkan. Ini sikoh Pak. Riwayat ini kuat. Jadi kalau kita di Muhammadiyah ini masih menduakan, yakin tidak akan fokus. Untuk berdakwah di Muhammadiyah susah. Untuk berdakwah di Muhammadiyah susah. Untuk rapat saja sudah susah. Iya kan? Saya sendiri Pak, saya alami sendiri. Di majelis tarjih itu susah. Hanya diparuh dengan pekerjaan untuk hidup. Karena saya tidak di Muhammadiyah ya. Kalau di Muhammadiyah kan digaji Muhammadiyah. Iya kan? Saya hidup di
pemerintah. Ini aja susahnya bukan main untuk dakwah di Muhammadiyah. Rapat majelis tarjih masing-masing punya itu. Ini baru di pekerjaan pokok. Apalagi diduakan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Maka Kiai Haji Madalan itu yang dipesan. Kalau mau benar ngurus Muhammadiyah, jangan duakan Muhammadiyah dengan organisasi lain. Selama masih menduakan dengan organisasi lain, yakin waktu untuk berdakwah, waktu untuk bertablik, waktu untuk mikir Muhammadiyah itu tidak ada. Yo, saya lihat lah. Saya sendiri, kita lihat sendiri Pak ya, mohon maaf, mohon sewu Pak, PWM. Rapat pleno di PWM belum pernah lengkap. Kemarin saja tidak lengkap loh Pak, ya Pak. Orang-orangnya tidak lengkap. PWM 13 loh ini. Masing-masing sibuk. Saya yakin itu. Karena yang jelas diparuh dengan yang lain. Yang konversi pers kemarin itu kan, yang rapat kemarin. Tidak lengkap 13. Dulu waktu pembagian SK juga tidak lengkap 13. Padahal cuma 13 orang ngurus sekalbar, tidak lengkap loh. Ini kenapa? Saya yakin itu adalah ada sebagian dari hidupnya adalah bukan untuk Muhammadiyah. Maka pesan Kiai Dahlan itu beliau adalah tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi yang lain. Maka yang layak, yang benar itu adalah nyuwun sewu, bagi kita yang berada di Muhammadiyah, yang berada di amal usaha Muhammadiyah, disitulah waktu kalian 100% untuk Muhammadiyah. Gunakan untuk tablik, gunakan untuk dakwah Muhammadiyah. Maka jangan sampai kita terkena pesan hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan hidup di mencari hidup di Muhammadiyah. Itu diantara 14 pesan beliau. Jangan sampai terkena hukum itu kita kan. Kalau memang kita dari bangun tidur sampai tidur lagi di Muhammadiyah, ya kan? Ya mulai dari makan, mandi, minum, ganti baju, ganti mobil, ganti motor dari Muhammadiyah. Kan begitu. Ini adalah penting bagi kita apa? Jangan sampai kita menduakan Muhammadiyah dengan organisasi. Karena apa? Bagi kita yang berada di amal usaha Muhammadiyah, itu adalah disitulah waktu 100% untuk Muhammadiyah. Gunakan semaksimal mungkin untuk dakwah, untuk menghidupkan Muhammadiyah, untuk mengembangkan Muhammadiyah, untuk menambah jamaah Muhammadiyah. Di situ. Jadi dikaitkan dengan pesan beliau, ada pesan beliau yang sangat unik Pak. Ini pesan Kiai Haji Madalan. Ini ya mohon maaf, ini pesan sekaligus mengingatkan kita yang berada di amal usaha atau yang berada di Muhammadiyah. Ini rawahu Munir Mulkan, satu riwayat dengan Munir Mulkan. Jika engkau meminta izin untuk tidak melakukan sesuatu pekerjaan yang telah ditetapkan oleh suatu keputusan sidang persyarikatan, berarti ini musda, muscab, musran, muswil, apa lagi? Muktamar. Oh, muktamar, mau dia putus muktamar. Jadi yang telah suatu keputusan sidang persyarikatan seperti untuk bertablik, janganlah engkau meminta izin kepadaku. Jadi Kiai jalan. Kalau kamu minta izin tentang itu yang sudah diputuskan oleh putusan persyarikatan, jangan minta izin kepadaku. Tapi mintalah izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemukakan alasan-alasan. Nah, itu. Jadi kalau sudah jadi pengurus ranting, sudah menjadi pengurus termasuk saya tadi kan itu.
kalau sudah menjadi pengurus cabang, sudah menjadi pengurus Asia, sudah menjadi pengurus daerah, wilayah dan sebagainya, kalau sampai melupakan dakwah, mintalah izin kepada Allah, jangan minta izin kepadaku. Kalau sampai meninggalkan dakwah, meninggalkan tabligh. Tapi beranikah engkau mempertanggungjawabkan tindakanmu itu kepadanya? Pertanyaannya. Jika engkau meminta izin tidak memenuhi tugas tersebut karena alasan tidak mampu, artinya apa? Ketika kita diangkat, dipilih menjadi pimpinan wilayah, kemudian menyatakan tidak mampu ketika menjalankan tugas, maka beruntunglah engkau, aku akan mengajarkan kepadamu. Dia jalan, nek pira sanggup, tak warai. Kalau kamu tidak sanggup menjadi pimpinan wilayah dan Anda sudah diiskakan, Anda sudah diputuskan dalam sidang, muswil, musda, muscap, musran, saya kasih tahu. Dia jalan. Maka beruntunglah engkau, aku akan mengajarkan kepadamu bagaimana memenuhi tugas tersebut. Tapi jika engkau meminta izin tidak memenuhi tugas tersebut hanya karena sekedar enggan, hanya karena malas, karena enggan saja, maka tiadalah orang yang bisa mengatasi seseorang yang memang tidak memenuhi tugas. Janganlah persoalan rumah tangga dijadikan halangan memenuhi tugas kemasyarakatan. Jadi ini adalah ungkapan beliau, pesan Kiai Dahlan. Kalau kita sudah komitmen di amal usaha, komitmen di persyarikatan, di semua jenjang. Namun pada saat Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah, ini belum terwujud sebanyak ini tentang cabang, ranting dan sebagainya. Tapi bisa kita tarik bahwa ketika kita diamanai Muhammadiyah melalui muscap, melalui musran, melalui musda, melalui muswil, kalau kita tidak sanggup, bilanglah sanggup. Itu. Tapi kalau kita sanggupnya karena tidak mampu di bagian itu, saya kasih tahu, hasilnya bersama-sama. Tapi kalau tidak sanggupnya itu adalah karena enggan, karena malas, karena ya yun sewu, karena alasan-alasan yang lain. Katakanlah kalau bahasa fikihnya adalah alasan ghairu syar'i, alasan yang tidak ada ketentuan dari Muhammadiyah, itu tidak bisa diobati, Pak. Kalau sudah mendapat SK menjadi pengurus daerah, kemudian alasannya males, tidak, ya jangan diharap. Seperti itu. Ini adalah pesan di dalam seperti itu. Tapi kalau tidak mampu bisa bersama-sama. Bagaimana semua majelis yang ada kemudian orang-orang yang ada di Muhammadiyah bekerjasama dalam rangka untuk menjalankan tugas bersama-sama, itu bisa. Tapi kalau alasannya adalah sudah tidak mampu karena enggan, ya kan, tidak mau karena enggan, malas dan sebagainya, maka sampai kapanpun, mulai dari terbit SK sampai terbit SK baru tidak akan bekerja. Mungkin juga ada. Artinya mau dari musda ini, musda tahun depan tidak pernah bekerja untuk Muhammadiyah, tapi tercatat sebagai pengurus Muhammadiyah. Ini penting bagi kita. Penanaman ideologi oleh Kiai Jamal Dahlan itu luar biasa. Sehingga khawatir kalau kita sudah ada di Muhammadiyah kemudian masih menduakan dengan kelompok-kelompok yang lain, dengan organisasi yang lain, jelas itu akan mengurangi kiprah di Muhammadiyah. Maka sebagai penghijauan tahan, sebagai tindak lanjut dari tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi yang lain, Muhammadiyah ini jauh tadi kan dia jalan. Sekarang Muhammadiyah sejak awal itu sudah membuat aturan. Muhammadiyah sudah mewanti-wanti, sudah memesan
jangan sampai ada orang yang di SK-kan di Muhammadiyah itu menduakan Muhammadiyah. Yaitu di ADART pasal 16 poin G dan H. Tiap-tiap pimpinan, orang yang sanggup jadi pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, atau pimpinan pusat Muhammadiyah, itu adalah poin G, tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkatan. Di semua tingkat. Sejak dini itu Muhammadiyah sudah mengatasi jangan sampai orang yang ada di Muhammadiyah ini adalah berideologi ganda. Dilihat dari waktunya saja sudah tidak bisa, apalagi dengan amalia-amalianya. Kita ngurus pengajian Muhammadiyah saja belum pernah, misalkan. Kemudian ngurus pengajian kelompok lain, ya kan? Ini penting bagi kita. Kemudian yang poin G, tidak merangkap jabatan dengan pimpinan Muhammadiyah dan amal usahanya, baik vertikal maupun horizontal. Ini yang satu kotak saja, yang satu dapur saja sudah dibatasi. Apalagi dengan organisasi lain. Ini pasal 16 itu sudah di awal saat ini itu sudah dibatasi. Sehingga apa? Dikhawatirkan kalau memang ini terjadi, saya yakin itu akan mengurangi kiprah tabligh, kiprah dakwah di Muhammadiyah. Kemudian inilah termasuk peraturan ini ADART pasal 16 itu diturunkan ke majelis, khususnya di majelis tarjih. Di dalam peraturan majelis tarjih dan tasdid pasal 4 ayat 1 itu diamanahkan untuk menjaga ini, yaitu pembinaan paham agama dan ideologi Muhammadiyah itu diamanahkan kepada majelis tarjih. Itu pasal 4 ayat 1. Jadi Muhammadiyah sudah menjaga, mewanti-wanti itu ya istilahnya. Sehingga dari khitoh Yai Jamaah Dahlan tidak menduakan dengan organisasi lain, kemudian di organisasi di ART ditandaskan pasal 16 huruf D dan H, kemudian diturunkan lagi ke majelis tarjih. Di antaranya adalah pasal 4 tentang fungsinya itu adalah pembinaan paham agama dan ideologi Muhammadiyah. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga agar Muhammadiyah ini adalah semua yang ada di Muhammadiyah, semua tingkatan itu adalah bisa memiliki ideologi Muhammadiyah yang benar, kemudian bisa menghasilkan buah, yaitu buahnya adalah ada di amal usaha. Semua masyarakat bisa menikmati amal usaha itu. Jadi itu adalah khitoh Yai Jamaah Dahlan yang pertama. Yang kedua, masih Pak, masih 10 menit. Jadi orang Muhammadiyah yang kedua adalah tidak dendam, tidak marah, tidak sakit hati jika dicela dan dikritik. Jadi orang Muhammadiyah itu ya apik ya dicela, welek apa meneh. Mati ya orang nyembelih kebo ya di oleh-oleh. Ya kan? Itu risiko Muhammadiyah. Mendem pakane kaya mendem kebo Pak Iksan. Kenapa? Tidak ada tahlilan, tidak ada apa? Ya kan? Itu resiko Pak, itu pasti dicela. Silakan kalau Anda belum alami, silakan. Kalau nanti kalau ada orang tua meninggal tapi tidak pakai tahlilan, tidak mengundang kiai, tidak mengundang siapapun, ya kan? Ditanam, tidak ada bunga, tidak ada payung antaranya misalkan. Mesti dicela umat. Itu resiko Muhammadiyah.
Jadi ya memang, tapi apa, kita tidak boleh dendam, kita tidak boleh sakit hati, tidak boleh marah. Memang itu resiko untuk menjaga, membawa ideologi Muhammadiyah, itu resikonya mesti dicela orang. Wah sugih kaya nih ya, mati panen pendem kayak kebun. Artinya apa? Orang tua yang meninggal ditanam seperti kebun. Karena apa? Tidak ada tahlilan, tidak ada motong ayam, tidak ada makan-makan dan lain sebagainya. Setelah Pak Dafni itu mesti itu. Maka resikonya adalah dicela. Maka bersaing ke jalan, tak usah marah, tak usah dendam. Yang ketiga, tidak sombong dan tidak berbesar hati jika menerima pujian. Mohon maaf, sekarang ini kita jangan bangga, kita jangan sombong kalau dipuji bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang paling kaya. Semua peneliti membuktikan bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang paling kaya. Ormas yang paling kaya itu Muhammadiyah. Ini diakui Pak ya, Pak Iksan. Tapi kita jangan sombong kemudian, apalagi kalau kesombongan itu melupakan esensi kita untuk berdakwah. Kemudian merasa dipuji besar, kemudian berhenti untuk dakwah. Berhenti untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Maka kayak jalan pesannya, jangan sombong, jangan besar hati jika menerima pujian. Kemudian yang keempat, tidak jubrio. Ini bahasanya bahasa ini. Tidak jubrio. Apa? Satu, jangan ujub, jangan kibir, takabur, dan jangan riya. Wis dadi wong Muhammadiyah, segitulah. Ya alhamdulillah. Amal usaha dari Muhammadiyah itu kan sebagian besar lah bisa dipastikan itu adalah dari amal dari kantong-kantong jamaah. Ya kan? Ranting yang punya perguruan tinggi saya yakin itu adalah dari amal jamaah. Cabang yang punya rumah sakit itu adalah amal dari jamaah. Tidak usah riya, tidak usah kita pamerkan pada orang, tidak usah kita pamerkan saja dia sudah tahu. Apalagi dipamerkan, iya kan? Kalau kita pamerkan kita amaliyah kita malah bisa hilang. Tidak usah kita pamerkan. Kita buat rumah sakit, kemudian dipakai orang itu akan diakui bahwa itu adalah rumah sakit Muhammadiyah. Tidak perlu kita riya, tidak perlu kita pamer-pamerkan. Kalau promosi boleh lah, promosi pakai lagu. Beda ya Pak ya, Pak? Promosi dengan riya itu. Jadi jubrio, aja ujub, jangan takabur, wah sudah besar kemudian sombong, merasa dirinya adalah paling benar, paling besar, paling kaya organisasinya, ya kan? Kemudian riya dan lain sebagainya. Ini dipesan oleh Kiai Jamal. Sehingga apa? Dakwah amal usaha yang ada di Muhammadiyah itu adalah berangkat dari infak sedekah kita semuanya, sehingga bisa terwujud dan itu bisa kekal. Kemudian yang kelima adalah ya, mengorbankan harta benda, pikiran dan tenaga dengan hati ikhlas dan murni. Jelas mengorbankan harta benda. Ya mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang ada di bagian ini ya, di akhir-akhir ini adalah mau mengorbankan harta benda, kemudian pikiran dan tenaga. Yang ditamukan oleh hati jalan itu adalah harta benda dulu. Sesuai dengan Quran itu adalah hartamu dan jiwamu. Tenaga itu ya pastilah. Kemudian yang keenam adalah bersungguh hati terhadap pendirian. Nah ini yang penting.
pendirian istiqomah di dalam bermuhammadiyah ini yang penting. Sehingga saya ingat ketika saya masih di kampung dulu sebelum sini. Kenapa sampai sekarang juga masih? Kalau yang namanya di daerah saya itu ya, di Jawa rata-rata. Kalau yang namanya jamaah sholat 5 waktu saja, kalau orang Muhammadiyah itu tidak mau jamaah di masjid orang selain orang Muhammadiyah. Sehingga di depannya ada surau, ada masjid, mesti dilewati. Nanya Pak Iksan. Itu ya. Itu apa? Itu adalah, mohon maaf, itu ternyata strategi kiai saya seperti itu. Doktrinnya seperti itu, Pak. Padahal ini bukan tujuan fikih. Kalau fikihnya sih tidak ada, Pak. Tidak ada fikih kita dilarang jamaah di masjid orang lain, tidak ada kan? Tapi kenapa saya didoktrin seperti itu? Ternyata rahasianya adalah kalau orang Muhammadiyah itu jamaah di sembarang masjid misalkan, maka jamaah Muhammadiyah, masjid Muhammadiyah mati. Atau bagi yang belum punya masjid, sampai kapan pun tidak akan punya masjid. Karena situ sudah ada masjid. Itu ternyata hasil seperti itu. Padahal kalau dilihat dari fikihnya tidak ada. Kita dilarang untuk jamaah di masjid orang lain atau di surau-surau orang lain. Tapi kenapa? Saya didoktrin. Saya itu ketika masih kecil kenal Muhammadiyah, itu doktrin seperti itu. Sehingga waktu masuk di daerah saya itu, saya Jumatan itu adalah mengayun sepeda itu ada 25 kilo. Jumatan, Pak. Setahun itu. Karena baru dirikan ranting, belum punya masjid, mau tidak mau harus jamaah di masjid Desa Blimbing Rejo itu, yang sekarang sudah luar biasa itu. Itu lain desa, lain kecamatan. Naik sepeda. Didoktrin, tidak boleh kita itu sholat Jumat di masjid kampung, padahal ada. Dan kita lewati. Tapi sampai begitu loh kiai saya itu, doktrinnya sebagai supaya apa? Kuat dalam bermuhammadiyah seperti itu. Setahun itu harus 25 kilo itu naik sepeda sholat Jumat untuk cari masjid Muhammadiyah. Sampai begitu doktrinnya. Padahal kalau fikirnya tidak ada, Pak. Tapi ternyata dengan setahun kan mau tidak mau kita harus punya masjid. Mau tidak mau kita harus punya tempat untuk sholat Jumat. Ya akhirnya mau tidak mau setahun itu harus bisa bangun masjid. Sehingga kita tidak mengayun sepeda 25 kilo untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid Muhammadiyah. Jadi ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk penguatan ideologi. Sehingga kita semuanya adalah bisa menjadi warga Muhammadiyah yang memang benar-benar berideologi Muhammadiyah dan pada akhirnya bisa menghasilkan buah yang sangat baik di amal usaha Muhammadiyah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan ini menjadi ya mungkin tidak menyenangkan atau membuat risih bagi yang kalangan fikih belum ansih di Muhammadiyah ya. Tapi penting ini adalah paling tidak dalam rangka untuk penguatan kita supaya di dalam Muhammadiyah itu adalah benar-benar satu ideologi, satu keyakinan, dan kita akan layak untuk masuk surga Allah melalui amal usaha, melalui persyarikatan Muhammadiyah. Demikian kurangnya saya mohon maaf. Nasrullah wa fathullah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Soeharto MSI yang telah menyampaikan kajian di sore hari ini. Beliau menyampaikan kembali untuk memberikan nutrisi kepada kita kader-kader Muhammadiyah tentang ideologi Muhammadiyah. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang kami muliakan dan pemirsa PDM Pontianak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah mendekati waktu berbuka, maka pada kesempatan sore hari ini kita tiadakan untuk sesi diskusi atau tanya jawab, dan berikutnya ada sesi penyerahan bantuan
yang mana insya Allah dari Direktur Polita Kota Pontianak, Ibu Tilawati Aprina MKes, akan menyerahkan bantuan kepada Panti Asuhan Rasojaya yang akan diterima oleh Bapak Haji Mujiono, dan sekaligus juga menyerahkan bantuan untuk pembangunan halaman perguruan Muhammadiyah di Rasojaya berupa 50 sak semen. Dan untuk itu kami mohon kepada Ibu Direktur Polita Pontianak, Ibu Tilawati Aprina MKes, untuk bisa maju ke depan beserta Bapak Haji Mujiono.